Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Puspa Dewa Akasiwi, NIM 2018 Fajar Badrul Munif, NIM 2017 Muhammad Son Haji, NIM 2018 akan sedikit merepresentasikan tentang development. Development menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, development atau pengembangan adalah proses cara pembuatan, mengembangkan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Manta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berbuah sempurna, atau pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Pokok pembahasan 1. Bahan ajar yang meliputi materi pendidikan yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan GBPP. 2. Handout. Bahan ajar yang berupa rangkuman materi pendidikan yang diberikan kepada peserta pendidikan untuk membantu peserta memahami materi. 3. Bahan presentasi. Bahan yang berupa tayangan visual yang disampaikan oleh pengajar untuk membantu peserta memahami materi. Penyusunan modul. Yang pertama, informasi modul meliputi judul pendidikan, TIU dan TIK, daftar referensi, soal latihan. Yang kedua, materi pendidikan meliputi deskripsi teori, aplikasi ilmu dan pekerjaan, gambar, diagram, tabel, skema, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada daftar referensi, meliputi sumber informasi yang digunakan pada penyusunan modul. Yang keempat ada soal pelatihan, yaitu evaluasi atas pemahaman materi pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada rekan saya Mas Wajar. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Langsung saja kepada materi. Modul merupakan paket pengajaran yang bersifat self-instruksional yang memuat satu konsep atau unit daripada bahan pembelajaran. Kemandirian dan pengalaman audiens terlibat secara aktif lebih diutamakan dalam memanfaatkan media modul. Sebuah modul memiliki karakteristik dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun oleh audiens, tidak tergantung pada pihak lain. Modul memberikan kesempatan audiens untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Kita kepada yang selanjutnya, komponen-komponen modul. Yang pertama, rumusan tujuan instruksional yang eksplosif dan spesifik. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang diharapkan dari audiens setelah mereka mempelajari modul. Petunjuk untuk membuat penjelasan tentang pengajaran agar dapat terlaksana dengan efisien, serta memberikan penjelasan tentang macam-macam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar, waktu untuk menyelesaikan modul, alat-alat dan sumber pelajaran, serta petunjuk evaluasi. Yang selanjutnya yaitu lembar kegiatan. Lembaran ini berisi materi-materi pelajaran yang harus dikuasai oleh audiens, serta dicantumkan buku sumber yang harus dipelajari untuk melengkapi materi. Yang selanjutnya lembar kerja. Lembar kerja ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kegiatan yang harus dikerjakan setelah mereka selesai menguasai materi.
Yang selanjutnya ada kunci lembar kerja. Audiens dapat mengoreksi sendiri jawabannya dengan menggunakan kunci lembar kerja setelah mereka berhasil mengerjakan lembar kerja. Yang selanjutnya yaitu penyusunan handout. Pengertian handout berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita atau surat lembaran. Handout termasuk media cetak yang meliputi bahan-bahan yang disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Istilah handout memang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Handout biasanya merupakan bahan ajar tertulis yang diharapkan dapat mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari guru. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik ataupun audiensnya. Fungsi dan manfaat handout. Fungsi handout sebagai pelengkap materi ajar. Meskipun pelengkap, tidak berarti handout dapat dikembangkan begitu saja. Ada rambu-rambu yang harus diikuti jika kita ingin mendapatkan handout yang baik. Manfaat utama handout adalah melengkapi kekurangan materi, baik materi yang diberikan dalam buku teks maupun materi yang diberikan secara lisan. Handout dapat berisi penjelasan singkat dan atau elaborasi tentang suatu materi bahasan. Menjelaskan kaitan antar topik, memberi pertanyaan dan kegiatan pada para pembacanya, dan juga dapat memberikan umpan balik dan langkah tindak lanjut. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari sahabat kami, ada Mas Fajar dan Mas Dewa. Mohon maaf saya menggunakan masker karena ada sedikit kendala kesehatan ya Pak. Berikutnya adalah penyusunan bahan presentasi. Di dalam penyusunan bahan presentasi ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah pilih desain atau template slide yang relevan dengan bidang atau materi yang akan disampaikan. Cantumkan identitas presenter sebelumnya. Slide show yang sederhana, tidak terlalu ramai. Tuliskan garis-garis besar materi yang akan disampaikan. Tuliskan materi secara singkat, padat, dan jelas. Perhatikan jenis, ukuran, dan warna huruf yang digunakan. Gunakan kombinasi warna huruf yang kontras dengan latar. Berikan tanda khusus pada kalimat yang penting. Tampilan tabel dan grafik masih terbaca oleh audiens. Sertakan gambar atau foto yang relevan. Pastikan hyperlink berfungsi dengan baik. Background suara relevan dan tidak mengganggu penyampaian materi. Sampaikan ucapan terima kasih. Untuk berikutnya, audiens. Sebagai seorang presenter maksudnya, kita harus mengenali audiens kita. Dengan kita mengenali, maka kita akan mudah mengambil gaya apa. Yang pertama, kenali audiens Anda pertama dengan visual, kemudian auditory, kemudian kinestetik. Visual ini memahami peserta. Biasanya peserta lebih memahami dengan cara melihat atau mengamati. Objek visual yang membantu pemahaman, biasanya dengan gambar, film, tulisan berwarna dan sebagainya. Kalau auditory, ini peserta lebih mudah memahami dengan cara mendengar dan menyimak. Objek audio sangat membantu pemahaman seperti musik, karakter vokal, presenter, dan sebagainya. Lalu yang kinestetik, peserta lebih mudah memahami dengan cara praktek dan melakukan sesuatu. Ini akan lebih bisa langsung paham. Sarana praktek sangat tepat membantu proses pemahaman.
Lalu kemudian bahan ajar pendukung. Bahan ajar pendukung ini ada beberapa macam, yaitu ada 4 ya. Ada case study, rule study, kemudian ice breaking, dan training games. Yang pertama kita pahami case study. Case study dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa suatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Kalau role play, permainan bermain peran, ini adalah sebuah permainan di mana pemainnya memainkan peran karakter dalam latar fiksi. Pemain bertanggung jawab untuk memerankan peran ini dalam sebuah narasi, baik dengan melakukan acting, melakukan proses pengambilan keputusan yang terstruktur, atau pengembangan karakter. Tindakan yang diambil saat memerankan peran dapat dikatakan benar atau salah tergantung pada sistem aturan dan pedoman yang formal. Ice breaking adalah sebuah kegiatan berupa permainan simulasi untuk memecah kebekuan dan menciptakan suasana yang gembira dan meriah dalam sebuah pelatihan, seminar, atau acara sejenis yang melibatkan banyak peserta. Secara umum, ice breaking dalam suatu acara bertujuan agar peserta mengenal peserta lain dan nyaman dengan lingkungan barunya. Kegiatan ini biasanya berupa permainan atau games yang sederhana. Yang keempat adalah training games. Seringkali sebuah training mengalami masa-masa jenuh dan membosankan, biasanya pada waktu setelah makan siang atau ketika materi yang sudah mulai membosankan. Pada saat-saat seperti itu sangat diperlukan sekali diberikan games yang dapat membuat peserta menjadi bergairah kembali, menjadi bersemangat kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk Pak dosen dan kawan-kawan mahasiswa yang telah menyimak dengan baik. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.